Selamat siang pemirsa, saya Siti Isneninur kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Polisi gagalkan penyelundupan 57 kg sabu dan 5.000 pil ekstasi di perairan Asahan. Stok vaksin COVID-19 di Tapanuli Selatan habis. Bandara Kuala Namu lakukan pengawasan ketat protokol kesehatan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Kepolisian Resort Asahan berhasil menggagalkan sebanyak 57 kg sabu dan 5.000 butir pil ekstasi dari sampan nelayan di perairan Asahan, Sumatera Utara. Kepolisian Resort Asahan berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi yang dibawa kapal nelayan melalui perairan Asahan dari negeri jiran Malaysia. Sabu seberat 57 kg lebih dan 5.000 butir pil ekstasi berhasil diamankan petugas. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra menjelaskan jalur perairan Asahan di pesisir Selat Malaka merupakan wilayah rawan penyelundupan barang ilegal termasuk narkoba. Sabu masuk dari negeri jiran Malaysia dibawa ke Indonesia melalui dermaga tikus. Dalam penyergapan, petugas berhasil mengamankan satu tersangka. Satu tersangka lainnya berhasil kabur dan dua lainnya masih dalam pengejaran petugas. Para tersangka mendapat upah 2 juta rupiah per bungkus sabu jika berhasil menyelundupkan barang haram tersebut. Hari ini sebagaimana kita tahu, tadi saya sudah menjelaskan, memaparkan hasil pengungkapan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu dan ekstasi yang diungkap oleh jajaran Polres Asahan. Yang jumlahnya sebagaimana tadi saya sampaikan kurang lebih ada 57 kg sabu dan 5.000 butir ekstasi. Dari hasil pengungkapan ini tergambar bagaimana rawan dan rentannya wilayah kita ini, khususnya di wilayah pesisir pantai timur yang banyak lokasi-lokasi yang bisa dimanfaatkan oleh para pengedar. Atas perbuatannya, kini tersangka terancam hukuman seumur hidup. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Batubara bersama Polsek 50 berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan tenaga kerja Indonesia ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia dengan menggunakan kapal kayu. Beginilah rekaman video amatir saat polisi mengamankan 31 tenaga kerja Indonesia tanpa dokumen resmi yang berasal dari luar Kabupaten Batubara yang akan diberangkatkan ke Malaysia dengan menggunakan kapal kayu. Berdasarkan data rilis kepolisian, ke-31 TKI ilegal yang diamankan di Tangkahan Pematang Polong, Desa Gambus Laut, Kecamatan 50 Pesisir Batubara ini terdiri dari 14 pria, 17 wanita, dan 2 anak-anak. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, petugas memboyong ke-31 TKI ilegal tersebut ke gedung karantina COVID-19 di SMK Negeri 150 untuk menjalani isolasi dan pemeriksaan kesehatan. Hingga kini kasus penyelundupan puluhan TKI ilegal ke Malaysia tersebut masih dalam penanganan Satuan Reserse Kriminal Mapolres Batubara. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Kapolda Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia memantau proses pemungutan suara ulang di 25 TPS di Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 pasca putusan MK. Pemantauan dilakukan guna memastikan pemungutan suara ulang berjalan dengan lancar dan kondusif, serta tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Didampingi Pangdam 1 Bukit Barisan, Kapolda Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia melakukan monitoring proses pemungutan suara ulang di Kabupaten Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara.
Kunjungan kerja ini guna melihat dan memantau proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan di 25 TPS yang tersebar di berbagai lokasi terhindar dari keributan. Dari hasil pantauan, Irjen Pancaputra selaku Kapolda Sumatera Utara menyebutkan, penyelenggaraan pemungutan suara ulang yang dilaksanakan di 25 TPS di Labuan Batu dan Labuan Batu Selatan berjalan lancar dan kondusif. 02. Dari hasil pemantauan saya dengan Bapak Pangdam, ya teman-teman sekalian, baik di Labuan Batu Selatan maupun di Labuan Batu ini, pelaksanaan PSU yang dimulai tadi pagi jam 7 sampai dengan saat ini semuanya berjalan dengan aman, lancar, dan sampai dengan saat ini saya juga tidak mendapat laporan ada kejadian yang menonjol. Saya mengucapkan terima kasih. Sisa waktu ini terkait dengan kegiatan perhitungan suara, saya berharap kita jaga sama-sama dan saya menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga pelaksanaan PSU ini sehingga berjalan dengan baik. Apapun hasilnya nanti saya menghimbau kepada semua pihak. Mari kita jaga, kita hormati hasil yang sudah diperoleh. Tidak berbicara siapa menang dan siapa kalah, tetapi ini untuk kemajuan Labuan Batu dan Labuan Batu Selatan. Mudah-mudahan dapat diperoleh pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat dan itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Demikian. Jenderal, antusias masyarakat. Dari tingkat antusias masyarakat yang saya jalani, teman-teman, di beberapa TPS, rata-rata 80-90%. Seperti itu. Ya, jadi terima kasih. Tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi untuk mensukseskan PSU ini. Demikian. Ya. Makasih. Hal yang sama disampaikan Fritz Edward Siregar, anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Hasil peninjauan di beberapa TPS berjalan lancar hingga penghitungan suara, meski di Labuan Batu Selatan terdapat temuan dan laporan terkait data pemilih. Kami melakukan pengawasan di Labuan Batu Selatan dan di Labuan Batu. Tadi bersama Pak Kapolda dan juga Pak Pangdam ada di 2 TPS yang kami saksikan proses pemungutannya. Dan sekarang saya ada di Labuan Batu untuk menyaksikan proses penghitungan suara. Jadi memang ada beberapa persoalan mengenai temuan ya, yang ada beberapa temuan dan laporan terkait dengan data pemilih itu sedang diinvestigasi di daerah Labuan Selatan. Kalau di Labuan Batu sepertinya belum ada temuan ya, belum ada temuan dan belum ada laporan. Jadi apabila kawan-kawan menemukan sesuatu selama proses ini, silakan segera melapor ke Bawaslu. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Stok vaksin COVID-19 di Tapanuli Selatan habis. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sesuai surat edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menetapkan larangan masuk bagi warga negara India ke Indonesia terkait melonjaknya kasus COVID-19 di negara India. Guna mengantisipasi masuknya warga negara India ke Indonesia, PT Angkasa Pura II Bandara Kuala Namu memberlakukan pengawasan ketat protokol kesehatan mulai Sabtu 24 April 2021. Bandara Kuala Namu International Airport Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu mulai 24 April 2021 perketat protokol kesehatan dan mengantisipasi masuknya warga negara India ke Indonesia. Sesuai surat edaran Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang menetapkan larangan warga negara India masuk Indonesia. Pengawasan ketat dilakukan di pintu masuk penerbangan internasional dengan menyiapkan tenaga kesehatan serta peralatan protokol kesehatan. Menurut Suparman sebagai Officer in Charge Terminal Bandara Kuala Namu, mulai Sabtu 24 April 2021 melarang masuknya warga negara India ke Indonesia atau warga negara asing yang telah 14 hari berada di negara India. Kalau kita antisipasinya ya sesuai dengan edaran dari ada surat
edaran yang barusan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, tempat masuknya dari warga negara India yang dibatasi itu, yaitu dari TPI Bandara Soekarno-Hatta, Surabaya, Medan, Manado, Batam, dan Tanjung Pinang di TPI Pelabuhan Dumai. Jadi pintu masuk untuk wilayah warga negara India itu yang diperbolehkan itu lewati situ. Hari ini mulai diberlakukan. Jadi kita akan menerapkan aturan itu di beberapa pintu masuk itu yang itu. Jadi kebijakannya sama seperti kawasan sesuai dengan protokol protokol kesehatan yang ada. Jadi harus melalui karantina seperti yang diberlakukan saat sekarang. Ini sama, penerapannya sama. Seperti apa? Dengan protokol kesehatan yang ada, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Walau hingga hari ini belum ditemukan adanya warga negara India yang masuk melalui Bandara Kuala Namu, namun pihak bandara telah memperketat penjagaan di pintu kedatangan penerbangan internasional dengan mengerahkan petugas kesehatan dan peralatan protokol kesehatan. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami kekosongan stok vaksin COVID-19 sejak sepekan terakhir. Kekosongan terjadi setelah Dinas Kesehatan melakukan vaksinasi tahap 1 dan tahap 2 kepada pelayan publik dan lansia. Akibat kekosongan ini, tahapan pemberian vaksin untuk masyarakat di Tapanuli Selatan menjadi terkendala. Kekosongan stok vaksin Sinovac COVID-19 di Tapanuli Selatan ini disampaikan oleh Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan Jumat siang kemarin. Habisnya stok vaksin ini membuat vaksinasi COVID-19 tertunda untuk tahapan selanjutnya bagi warga Tapanuli Selatan. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan telah melakukan vaksinasi tahap 1 dan tahap 2 terhadap 6.275 pelayanan publik dan lansia. Hal ini sesuai dengan stok awal vaksin COVID-19 yang telah diterima Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan. Sesuai agenda pemberian vaksin pada akhir bulan April 2021, Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan akan melakukan vaksinasi terhadap 41.756 masyarakat yang dilakukan di puskesmas. Namun karena stok vaksin habis, vaksinasi menjadi terkendala. Guna mempercepat distribusi, Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan akan melakukan penjemputan vaksin COVID-19 langsung ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Setelah mendapatkan vaksin, vaksinasi akan langsung dilakukan guna mempercepat program agenda vaksinasi. Pada tahap ini, vaksinasi akan menyasar kepada pelayan publik dan lansia di daerah Tapanuli Selatan dan akan dilakukan di puskesmas masing-masing. Vaksin untuk COVID-19 sudah kosong di Tapanuli Selatan. Vaksinasi yang sudah dilakukan adalah tahap 1 dan tahap 2, dan sekarang masih berlanjut untuk tahap 2, yaitu kepada pelayanan publik dan lansia. Kendalanya adalah pada saat ini kami kekurangan stok. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya, pemirsa, relokasi Pasar Sibolga Nauli di Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, menuai tanggapan para kontra dari para pedagang karena proses relokasi yang dilakukan terkesan tergesa-gesa. Pembangunan Pasar Sibolga Nauli yang berlokasi di Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, sudah terlaksana setelah para pedagang pasar pindah ke tempat relokasi di Stadion Horas, Kota Sibolga. Sebelumnya relokasi para pedagang sempat mengalami penolakan, mengingat proses relokasi yang dilakukan menurut para pedagang terkesan tergesa-gesa, sehingga relokasi pasar ke Stadion Horas tersebut menuai pro kontra di antara pedagang. Sebagian pedagang mengatakan Stadion Horas tidak layak dijadikan tempat relokasi pasar, dikarenakan kondisi lapangan yang menyebabkan banyaknya genangan air jika hujan turun. Selain itu, pedagang masih mengeluhkan belum adanya sambungan arus listrik ke kios para pedagang. Namun di sisi lain, relokasi pasar
pasar itu ditanggapi positif oleh sebagian pedagang agar pasar Sibolga Nauli segera dapat direnovasi ulang oleh pemerintah. Bilang terima kasih juga kita ada tempat kita dikasih Pak. Itu aja. Nggak ada pemerintah yang mengatur. Mana bisa kita mengatur Pak. Apa adanya kita terima lah. Mana yang terbaik. Ya macam mana kita bilang Pak. Aku kurang tahu membilang. Memang kalau kita udah enak lah di sini. Udah enak lah tempat kita, itu pikiran kita. Terlalu tergesa-gesa. Masalahnya renovasinya pun tidak kita harus ngerenovasi ulang, kemudian ngeluarin biaya lagi, sementara kita mengejar Ramadan ini kan buat cari nafkah. Ini waktunya merenov aja udah mau habis berapa minggu ya kan, belum lagi ini. Coba deh abang sorot becek-becek ini kan, kita aja yang pedagang malas kesini, apalagi pembeli kan, yang di depan lagi itu becek. Belum layak. Kalau memang pemerintah pengen mindahin kita, seharusnya kan Stadion Horas ini duluan dilayakkan. Sementara ini tengoklah, abang kan bisa lihat sendiri, masih beceknya parah separah-parahnya, arus listrik pun belum masuk. Selain itu, para pedagang berharap agar pemerintah dapat segera membenahi tempat yang menjadi relokasi sementara pedagang pasar, agar aktivitas jual beli dapat normal seperti di pasar Sibolga Nauli sebelumnya. Tanggapan agak sedikit kecewa dengan keputusan pemerintah ini ya, karena pemindahan ini secara mendadak, karena jalannya ini becek kan, tidak memuaskan. Sampai sekarang kami jualan belum ada buka dasar. Soal layak yang nggak layaknya itu karena situasi ini yang nggak memungkinkan. Kalau dibuat dia penimbunan mungkin layak, kalau kayak gini ya situasinya jadi nggak layak. Jalannya tengoklah lumpur. Jadi mungkin pertanyaan terakhir Pak, apa kira-kira permintaan dari para pedagang yang paling ingin segera diselesaikan Pak? Pertama, jalan. Ditimbunlah lumpur kelilingkan jalan. Baru listrik belum masuk. Listrik. Nah, itu aja Pak. Rizky Ramadan melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kegiatan One Day One Prinsons Product secara serentak seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia menampilkan hasil keterampilan warga binaan. Seperti di Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli menampilkan produk unggulannya. Berikut liputannya. One Day One Present Product merupakan salah satu kegiatan memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-57 tahun 2021. Seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia secara serentak menampilkan produk unggulan hasil keterampilan warga binaan. Seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia secara serentak menampilkan produk unggulan hasil keterampilan warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Gunung Sitoli menampilkan berbagai jenis produk hasil kerajinan tangan warga binaan, diantaranya batik, tas, dompet, dan berbagai aksesoris lainnya. Beberapa produk yang ditampilkan oleh Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli dibanderol dengan harga bervariasi, tergantung bahan dan jenis produk yang digunakan. Untuk batik berornamen nias dibanderol mulai dari harga Rp1.700.000 dan tas khusus ibu rumah tangga dibanderol dengan harga Rp750.000. Sejumlah pembeli batik dan tas hasil kerajinan tangan warga binaan Lapas mengaku senang berkesempatan belanja dan memiliki karya produk warga binaan karena selain semuanya berornamen nias, juga bahan-bahan produknya dijamin original. Kepala Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli Sutopo Barutu pada kegiatan One Day One Presents Product tersebut menjelaskan, semua produk yang ditampilkan tersebut murni hasil keterampilan warga binaan. Salah satu hotel di Jakarta juga telah meminta produk batik ornamen nias untuk dipajang dan dipamerkan di hotel tersebut. Lapas Sitoli sebagaimana program
panitia peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-57, dan ini seluruh Indonesia sedang merayakan namanya kegiatan One Day One Prison Product, ya. Seluruh produk unggulan lapas rutan itu dipajang, dipamerkan, ya, untuk bisa dinikmati oleh pecinta produk asli karya warga binaan. Pada pagi ini Lapas Gunung menampilkan kegiatan unggulan kami adalah batik salah satunya. Jadi batik ini murni karya narapidana, dan kami punya khas dari batik-batik di luar sana atau dari Jawa misalnya. Kita memang menyongsong mengangkat ornamen niasnya. Ya, tampak seperti baju kami kenakan ini juga, ya, motif nias yang dibuat oleh warga binaan kita di lapas ini. Ya. Dan kami bangga menampilkan produk unggulan ini. Bukan hanya batik yang ditampilkan ini, ada juga seperti tas, ya, dompet ibu-ibu misalnya, ada kipas, ada tempat tisu, ya, ada apalagi itu tempat minuman segala macam itu ada kita tampilkan di lapas kita ini. Sutopo Barutu menyebut produk kerajinan tangan warga binaan Lapas Gunung Sitoli tersebut telah banyak yang meminati, termasuk para pejabat publik di beberapa daerah di Indonesia. Hogo Manuzega melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia sangat berdampak pada masyarakat. Di masa pandemi COVID-19, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar menutup seluruh layanan kegiatan pengunjung untuk mencegah penularan COVID-19. Di Hari Buku Internasional yang jatuh pada 23 April, para pelajar diharapkan dapat meningkatkan minat membaca. Masa pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Salah satu dampak dari pandemi adalah ditutupnya akses layanan publik. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar yang berada di Jalan Merdeka, Komplek Taman Bunga Kota Pematang Siantar ditutup selama masa pandemi. Hal ini berlaku sejak adanya surat edaran Wali Kota untuk menutup layanan publik pada tahun 2020. Meski Hari Buku Nasional jatuh pada tanggal 23 April 2021, tidak banyak yang bisa dilakukan Kepala Kantor Kearsipan Perpustakaan Kota Pematang Siantar untuk meningkatkan minat membaca dari para pelajar. Kepala Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar, Neslianita Sinaga mengatakan, sebelum pandemi COVID-19, perpustakaan dibuka setiap Senin hingga Jumat pukul 4 sore hingga pukul 7 malam, dan di hari Sabtu pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang. Namun di masa pandemi COVID-19 dan adanya refocusing anggaran penanganan COVID-19, maka pelayanan perpustakaan ditutup. Selama pandemi COVID-19, kami tidak ada melakukan pelayanan baik itu perpustakaan di tempat ini maupun perpustakaan keliling. Yang biasanya kalau sebelum ada pandemi COVID, mobil perpustakaan keliling kami yang 2 itu setiap hari itu jalan mengunjungi sekolah-sekolah, antara lain sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Nah, sementara perpustakaan umum kita buka itu setiap harinya sebelum pandemi COVID, Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 7 malam, dan hari Sabtu itu jam 9 sampai jam 12 siang. Tetapi dengan adanya pandemi COVID dan semua anggaran juga direfocusing untuk penanganan COVID, maka pelayanan perpustakaan ini kami tutup. Harapan kami, meskipun adanya pandemi COVID, kepada semua anak-anak, tetaplah membaca, tingkatkan minat baca, karena dengan membaca, wawasan kita itu akan bertambah. Karena seperti kita ketahui itu, buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku, maka akan semakin kelihatanlah dunia-dunia luar yang selama ini belum kita ketahui. Ditutupnya sekolah juga berpengaruh dengan operasional perpustakaan. Ia mengatakan mobil perpustakaan dulunya berkunjung ke sekolah, namun akhirnya tidak bisa beroperasi akibat pandemi COVID-19. Dirinya berharap di tengah pandemi COVID-19 kepada masyarakat, khususnya pelajar, untuk tetap meningkatkan minat membaca meski dari sistem online sekalipun. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Siti Isneni Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.